warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama Agun Arsi dengan nomor NPM 1916021045. Saya mahasiswa dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Izinkan saya menjawab pertanyaan soal UAS yang diberikan oleh Bapak Budi Kurniawan. Nah, di sini saya akan membacakan soalnya, yaitu jika Anda diminta oleh Menteri Keuangan untuk merekomendasikan sebuah kebijakan untuk mengentaskan COVID-19 yang ada di Indonesia ini. Nah, kira-kira yang menurut Anda paling prioritas kebijakan tersebut apa? Dan dijelaskan dalam sisi kebijakan fiskal. Nah, sebelum saya menjawab langsung intinya soal dari yang diberikan oleh dosen saya terlebih dahulu akan menerangkan tentang apa itu kebijakan fiskal, pengertian kebijakan fiskal, contoh kebijakan fiskal, dan juga tujuan daripada kebijakan fiskal tersebut. Setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang perekonomian yang ada di Indonesia ini pada tahun 2019 dan 2020. Menurun apakah menaik? Teman, pengertian kebijakan fiskal yang pertama yang saya bacakan tadi. Nah, adapun pengertian kebijakan fiskal menurut KBBI yaitu berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Itu menurut KBBI pengertian kebijakan fiskalnya. Nah, dan yang selanjutnya setelah saya menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, saya akan menjelaskan juga yang namanya tujuan kebijakan fiskal. Nah, apa saja sih tujuan kebijakan fiskal yang dibuat dalam negara kita tersebut? Yaitu yang pertama, tujuan kebijakan fiskal itu utamanya adalah untuk menentukan arah atau tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta penumbuhan perekonomian bangsa. Nah, selain itu juga saya akan merincikan tujuan-tujuan yang dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama mencapai kestabilan perekonomian nasional, yang kedua memacu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga yaitu mendorong laju investasi, dan yang keempat yaitu membuka kesempatan kerja yang luas, serta yang kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang contoh-contoh kebijakan fiskal. Tadi saya sudah menerangkan tentang pengertian kebijakan fiskal dan juga tujuan kebijakan fiskal. Nah, yang selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh kebijakan fiskal. Nah, menurut pengetahuan saya, kebijakan fiskal itu terdapat, menurut pengetahuan saya, contoh kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama yaitu menaikkan jumlah pajak dari jenis pajak, yang kedua yaitu melakukan penghematan pengeluaran negara, dan yang ketiga yaitu melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Ya, pada teman-teman, setelah saya menerangkan tentang pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, serta contoh-contoh kebijakan fiskal, saya juga di sini akan menerangkan tentang ekonomi yang ada pada tahun 2020 yang ada di Indonesia ini, apakah meningkat ataukah menurun. Nah, sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman karena saya di sini akan menerangkan melalui buku, tidak melalui papan tulis dikarenakan tidak punya. Jadi inilah penjelasan saya, yaitu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 menurut saya itu menurun. Dikarenakan apa? Dikarenakan mempunyai 3 faktor. Faktor apa saja itu? Yaitu yang pertama karena adanya virus COVID-19. Dan yang kedua itu resesi global, dan yang ketiga yaitu turunnya harga komoditas andalan Indonesia. Contohnya seperti batu bara, dan batu bara ini termasuk dengan gas ya. Yang kedua yaitu adanya kelapa sawit. Nah, ketika pertumbuhan ini berkurang, ya pertumbuhan ini termasuk keduanya ini berkurang, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat. Nah, selain karena keduanya ini, karena juga negara kita ini, negara Indonesia ini lebih banyak faktor tingginya impor daripada mengekspor. Nah, adapun kurvanya itu saya akan menjelaskan, yaitu yang begini contohnya. Kurang lebihnya seperti ini, maaf jika ada kesalahan. Nah, di sini presentase. Ini sini 6. Ini sini 5 contohnya.
gini. Nah, di sini tahun 2019, tahun 2020. Nah, di sini real GDP-nya. Kurang lebihnya kurvanya seperti ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Setelah saya menerangkan tentang pengertian kebijakan fiskal, tujuan-tujuan kebijakan fiskal, contoh-contoh kebijakan fiskal. Nah, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang wabah COVID-19. Nah, yang dimana wabah ini tidak hanya berimbas pada sektor ekonomi saja. Pasalnya hampir sebagian besar kegiatan ekonomi terhenti untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya, seperti contohnya pedagang-pedagang kaki lima, khususnya yang ada di kota, itu diberhentikan atau untuk tetap di rumah saja karena untuk memutuskan tali mata rantai COVID-19. Tidak hanya pedagang kaki lima, tapi seluruh pekerja itu untuk tetap di rumah saja. Karena apa? Karena untuk memutus tali rantai COVID-19 tersebut. Bahkan tidak hanya para pekerja, tidak yang berhubungan dengan urusan duniawi saja, urusan agama pun kita berhak diperintahkan oleh para pemerintah untuk di rumah saja. Seperti contohnya sholat Jumat atau sholat Id kemarin diperintahkan untuk di rumah saja, kecuali kita memakai dengan protokol-protokol kesehatan yang lengkap, seperti disediakannya sabun-sabun serta air untuk mencuci tangan. Yang kedua yaitu diperintahkan. Yang selanjutnya kita masuk kepada inti soal yang diberikan oleh dosen kita, yakni Bapak Budi Kurniawan, yang dimana menurut saya, jika Menteri Keuangan memberikan saya kesempatan untuk merekomendasikan kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah COVID-19 ini di Indonesia dari segi kebijakan fiskal, yaitu di mana pemerintah itu harus memberikan kebijakan fiskal yang agresif, ya, terutama bagi pekerja, misalkan memberikan bantuan likuiditas atau kredit pajak kepada perusahaan-perusahaan yang terkena dampak COVID-19 ini. Karena menurut saya perusahaan-perusahaan pun sudah banyak yang memberhentikan atau mem-PHK karyawan-karyawan muda, sehingga menyebabkan sekali. Teman-teman, penyampaian atau jawaban saya cukup sekian. Mohon maaf jika mempunyai banyak kata-kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.